apa sih dosa Tom dan Hasto terhadap Pak Jokowi? Dan kenapa keduanya ditarget oleh Pak Jokowi? Apa yang akan terjadi? Itu pertanyaan yang paling mendasar yang harus dijawab ketika menuding ada pesanan dari Solo. Apa motifnya? Kalau jawabannya nggak ada, nggak apa-apa, Bung Rocky. Jawabannya pendek. Ada film judulnya I Know What You Did Last Summer. Ya. Ada nonton film itu kan? Yes. Ya udah. Boleh ceritakan dikit? Nggak semua pemirsa nonton. Itu soal cinta segitiga. Soal kejahatan yang akhirnya terbongkar itu. Dan justru kejahatan itu yang di dalam intuisi Presiden Prabowo dia kenali tapi dia tidak bisa ucapkan. Karena itu dia ambil wisdomnya, ya udah abolisi supaya dia mengkoreksi perjanjian kotor antara seseorang dan hakim, antara Jokowi dan proksi-proksinya terhadap pengadilan. Perjanjian kotor itu. I know what you did last summer, kata Tom dan Hasto pada Jokowi. Gue tahu lu bikin apa waktu itu kok. Itu yang dikoreksi tuh. Ya tapi secara teknis itu bukan koreksi. Tapi itu koreksi. Dibenerin artinya koreksi. Dikoreksi pakai apa? Pakai hukum positif? Tidak. Dikoreksi pakai value. Dikoreksi pakai nilai. Karena itu presiden mengambil risiko bahwa dia akan dipersoalkan secara teknis. Tapi presiden anggap enggak. I know. Saya tahu apa yang akan terjadi kalau dia tidak lakukan itu. Apa? Ya lihat nonton aja filmnya tuh. Nggak dalam konteks ini, Bung Rocky. Apa yang terjadi kalau Pak Prabowo tidak melakukan itu? Seandainya tidak dikeluarin abolisi atau ya Prabowo yang jatuh. Maksud? Ini suara Tuhan, suara rakyat bicara pada Tuhan didengar oleh Prabowo. Kan begitu jalan pikirannya tuh. Gimana logikanya? Jauh sekali. Bertahun-tahun you ada di sini mengulas kejahatan Jokowi. Masa Prabowo nggak dengar itu? Dan dia dengan wisdomnya mengatakan, oh iya, ini 1 tahun Oktober Presiden Prabowo. Kalau begini terus itu setelah Oktober 1 tahun tuh seluruh stasiun TV itu akan menghajar Jokowi Prabowo dengan isu ini tuh. Isu Fafa, isu ijazah palsu segala macam. Jadi ini adalah windows of opportunity bagi presiden untuk menguji. Ya bahwa nanti akan ada persahabatan baru dengan Megawati, ya itu soal kepentingan politik. Bahwa nanti Presiden Jokowi akan krain buzzer untuk menghajar balik Presiden Prabowo, itu pasti terjadi. Tetapi dari perspektif Prabowo yang menginginkan seluruh nobility dia, seluruh nobleness dia itu bisa tiba sampai 2029, maka jalan ke situ itu mesti dibersihkan. Kan itu. Oke. Kan pemimpin begitu berpikirnya tuh. Habis siapa ya energi itu. Jadi sekali lagi kita coba baca ya bahwa ada yang unik di dalam soal ini. Yaitu keinginan Prabowo untuk memberi sinyal bahwa dia memang berpihak pada suara rakyat. Dia bahkan tidak berpihak pada suaranya sendiri. Suara sendiri kan hidup Jokowi kan itu suara dia tuh. Tapi suara rakyat mengkoreksi suara presiden. Yang tidak mungkin presiden, maksud saya begini loh, karena pada waktu itu Pak Jokowi kan tamu tiba-tiba, wow, maka saya bilang hidup Jokowi untuk menenangkan kalian. Kan nggak mungkin presiden mengucapkan itu, walaupun saya udah ucapkan. Jadi baca between the line itu, antara dua kalimat hitam yang tercetak oleh huruf hitam. Nggak dicetak di pramuka ya kalau between the line. Orang baca wisdomnya apa di situ? Pesan hermeneutik dari presiden apa? Pisahkan politik dengan hukum. Itu tafsirnya gampang aja kan. Tetapi ada jalan yang hendak dia tempuh.
untuk menyempurnakan seluruh dalil dia tentang Indonesia sejahtera, Indonesia bahagia, Indonesia yang mungkin bagian juga dari kecemasan dia itu. Saya lihat begitu aja tuh. Sekarang tinggal kita lihat kalkulasi setelah tanggal 17 Agustus. Pasti akan ada radical break. Maksudnya? Saya mau bilang reshuffle nggak enak. Saya pakai istilah agak absurd lah. Radical break. Gitu. Kan mesti begitu konsekuensinya kan. Reshuffle yang radikal. Ya saya nggak bilang reshuffle yang radikal. Radical break. Gitu. Satu kejadian yang pasti menggemparkan. Setelah 17 Agustus? Ya pastilah. Masa 17 Agustus 80 tahun kan kita mau bahagia dulu kan. Oke. Tapi nggak mungkin kebahagiaan itu diperpanjang kalau suara emak-emak, suara BEM masih berisik tuh. Dan berisiknya itu pasti karena anak-anak ini, mahasiswa ini atau emak-emak atau masyarakat sipil menuntut konsekuensi dari berisik itu terhadap perubahan politik kan. Koreksi kalau saya salah. Anda menggunakan radical break setelah 17 Agustus, Pak Prabowo, saya bertanya pada Anda, membersihkan apa yang kemudian pengaruh dari Pak Jokowi? Itu dengan sendirinya begitu. Setelah 17 Agustus? Ya masa ampasnya didiamin. Piring dicuci kan mesti ada tempat sampah. Oke.